Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kelola perasaanmu. Sebelum kita membuka dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Jika sampai hari ini kami masih ada dan diberi kesehatan, berkat dan nafas kehidupan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, berikan pemahaman dan pengertian, agar firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka ayat renungan firman Tuhan hari ini di dalam Amsal 12 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kitab Amsal memberikan pesan dan nasihat kepada kita bahwa seseorang yang bijak dan berpengertian adalah mereka yang bisa menahan diri untuk menjaga perasaannya ketika ada yang melukai mereka dengan kata-kata, dan kemampuan untuk tidak membalas dengan cacian dan cemooh juga. Setiap kita manusia menginginkan agar manusia yang lain memberikan penilaian dan mengeluarkan kata-kata yang positif dan tidak menyakitkan hati. Namun satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa kita tidak bisa menahan dan mengatur mulut orang untuk berbicara sesuai dengan keinginan kita. Yang harus kita lakukan adalah menjaga hati kita setiap hari terhadap segala kemungkinan akan perkataan dan ucapan orang yang secara tak sengaja ataupun disengaja yang membuat kita jengkel dan sakit hati. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Setiap hari kita harus men-setting pikiran kita untuk menjaga hati agar tetap memiliki ketenangan dan damai sejahtera, meskipun terkadang gagal untuk menjaga dan melakukannya. Tetapi setidaknya kita sudah berusaha dan belajar untuk mengembangkan sikap yang demikian dan menjadikan sebagai gaya hidup serta kebiasaan kita setiap hari. Karena ketika kita tidak menjaga hati, maka diri kita akan rentan dengan sakit hati, kebencian, kepahitan, dan hilangnya sukacita dalam hidup. Karena itu adalah dampak dari ketidakmampuan kita untuk mengolah emosi terhadap perkataan yang kurang menyenangkan yang keluar dari mulut orang yang ditujukan kepada kita. Saudaraku, kita seharusnya memikirkan dan memperhatikan hal yang penting dan membangun kehidupan saja. Tidak perlu untuk memusingkan apalagi sampai menyimpan di dalam hati setiap kata-kata negatif yang orang lontarkan kepada kita. Karena ketika kita terus-menerus memikirkan dan menyimpan perkataan orang yang negatif, maka hal itu akan menjadi racun dalam diri kita, sehingga menghambat dan menghalangi saudara dan saya untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena kalau kita memperhatikan perkataan orang dan menyimpan dalam hati kita, tanpa kita sadari, perkataan itu akan melemahkan jiwa dan semangat kita dan tidak ada gairah, serta sukacita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Karena yang kita perhatikan adalah caci maki orang, cemooh, kata negatif, intimidasi, kata-kata yang penuh racun yang melemahkan dan menghancurkan tujuan kita yang semula. Belum lagi secara kedagingan kita ingin membalas dan memuaskan hasrat kedagingan kita dengan balasan caci maki dan cemooh juga. Rasanya puas kalau kita sudah luapkan semua kekesalan dan amarah. Oleh sebab itu, firman Allah di dalam Amsal 12 ayat 16 berkata, "Orang yang bijak dan berpengertian akan mengabaikan cemooh, karena hal itu sama sekali tidak berguna dan bermanfaat bagi diri kita, bahkan bisa menghambat kemajuan kita untuk mengembangkan potensi dalam diri saudara dan saya." Bapak Ibu Saudara, jangan memusingkan apapun kata-kata negatif orang kepadamu, apalagi sampai menyimpan dan membalas ketika itu juga perkataan yang tidak berguna dan tak bermutu yang orang lemparkan kepada kita. Karena Tuhan menciptakan diri kita bukan untuk mendengarkan racun dan sampah yang membuat hati dan pikiran kita kotor, bukan untuk mendengar kata-kata yang tidak membangun, tetapi mendengarkan kata-kata yang membuat kita termotivasi untuk melakukan segala hal yang bermanfaat dan untuk kebaikan hidup kita di masa depan. Demikian renungan firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita semua. Mari saudara, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Berikan kami hati yang panjang sabar dan bijaksana, untuk tidak memusingkan perkataan dan ucapan yang tidak bermanfaat yang orang lontarkan kepada kami. Roh Kudus, berikan kepada kami hati yang fokus dan penuh dengan damai sejahtera, untuk memperhatikan hal-hal yang membangun dan yang bermanfaat saja, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.